Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1044 AM Dream Radio Successful Muslim Family, sahabat iDream. Apa kabar Anda hari ini? Hari ini saya Rudi Saputra kembali menemani Anda. Kita di program Inspirasi Keluarga. Hari ini di edisi Fikih Wanita. Kalau kita berbicara tentang tema edisi Fikih Wanita, pasti sudah tahu ya. Narasumber kita yang selalu menemani kita di program Fikih Wanita ini ada Ustazah Nur Hamidah LC MHG. Kita sapa dulu, sudah bersama saya di studio hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah hari Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali bisa menemani sahabat iDream nih Ustazah di program Insyaallah. Fikih Wanita. Hari ini kira-kira Ustazah akan memberikan materi atau kajian tentang apa nih Ustazah? Berhubung kita akan memasuki bulan Zulhijjah, nah, itu ikon keluarga Nabi Ibrahim yang menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Betul, bahkan ini juga sejarahnya yang menjadi Iya. ibadah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini ya, termasuk haji dan juga nanti kurban ya Ustazah ya. Nah, tapi seperti apa sahabat iDream, kita akan belajar dari kisah Nabi Ibrahim, apa saja yang bisa kita ambil, yang mulai dari pala-pala yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa nih Ustazah, kisah Nabi Ibrahim yang nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita hanya sementara, hanya sebentar, hitungan waktu. Namun di kehidupan kita di dunia ini, kita harus mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya agar kita mendapatkan kebahagiaan nanti di kampung kita di akhirat. Namun, bagaimanakah caranya agar hidup yang sementara ini, yang sebentar ini bisa berefek pahala yang banyak untuk kita bawa ke kampung akhirat? Ya, kisah Nabi Ibrahim menjadi sebuah pelajaran. Buktinya apa? Ya, kalau kita ketahui bahwa air Zam-Zam adalah mukjizat dari Nabiullah Nabi Ismail alaihissalam, maka siapapun yang sampai detik ini di seluruh pelosok dunia ya meminum air Zam-Zam, otomatis pahalanya Nabi Ismail ya dapat. Walaupun Nabi Ismail sudah tidak ada, tapi ribuan tahun, jutaan tahun manfaat dari air Zam-Zam yang diminum ya menjadikan peluang pahala ya untuk ya Nabi Ismail alaihissalam. Sama halnya dengan ya siapapun jamaah haji, siapapun jamaah umroh yang melakukan sa'i dari Bukit Sofa dan Marwah. Kita tahu ini adalah asal mulanya dari perjuangan ya Ibunda Hajar. Sehingga siapapun dari mereka yang melakukan sa'i dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah selama 7 kali putaran, maka ya Allah ya pahala mengalir untuk Ibunda Hajar. Artinya apa? Ya bagaimana kehidupan Nabi Ismail, kehidupan Ibunda Hajar, hanya hitungan tahun mereka di dunia, tapi lautan pahala ya bisa didapati ya untuk mereka dari mana? Dari jariah kebaikan-kebaikan yang mereka tinggalkan. Nah, untuk itulah ya sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah yang sudah menyuruh kita dalam surat Yasin surat 36 ayat 12 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang iman kita kepada malaikat Raqib dan Atid dan persiapan kita menuju kampung akhirat. Dan itu harus belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim. Yaitu ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah kata Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa naktubu, dan kami menulis apa yang ditulis oleh Allah ya, dan juga yang ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Ma qaddamu, apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kalian kerjakan. Berarti selama hayat di kandung badan, semua amal yang kita lakukan dicatat oleh Raqib dan Atid. Tapi apakah ketika kita meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu tugas malaikat Raqib dan Atid selesai? Buku kita ya di end? Tidak. Buku kita tetap terbuka, to be continue. Kenapa? Karena malaikat Raqib dan Atid masih diminta oleh Allah melanjutkan ya serial kehidupan kita, menulis catatan kita, kebaikan atau keburukan, pahala atau dosa,
Kenapa? Karena Allah mengingatkan dalam surat Yasin, masih lanjutannya, ya wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan juga kami tulis jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Ya wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan semua itu dijaga oleh Allah dalam kitab yang terpelihara. Sehingga kisah ya Nabi Ibrahim di setiap memasuki bulan Dzulhijjah, keteladanan keluarga Nabi Ibrahim mengumpulkan pahala jariah dari kebaikan yang mereka tinggalkan akan menjadi bahan muhasabah buat kita. Kalau kita besok meninggal, adakah kebaikan pahala jariah yang akan mewarisi ya untuk kita tulis, untuk ditulis dalam kitab kita, untuk menjadi catatan sejarah pahala jariah kita. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai sudahlah tidak ada kebaikan yang diwarisi, malah na'udzubillah min dzalik keburukan yang diwarisi. Jadilah kita orang yang bangkrut. Kenapa? Karena ya hidup kita cuma sebentar, tapi dosa kita menumpuk jariah dari keteladanan ya buruk yang ditinggalkan kepada anak keturunan kita. Nah, untuk itu sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sajakah ya petikan-petikan ya kisah Nabi Ibrahim yang bisa kita jadikan pelajaran untuk ladang jariah kita? Insya Allah kita akan bahas di dalam Al-Quran secara lengkap, sempurna dan paripurna. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-124, Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan Nabi Ibrahim dengan butiran-butiran pahala yang unlimited, karena memang semuanya dipersiapkan oleh Nabi Ibrahim sendiri. Nabi Ibrahim memang telah mendesain nasibnya sendiri untuk kebaikan sampai akhir zaman. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat-kalimat perintah-perintah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Maka setelah Nabi Ibrahim lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim diangkat ya mulia oleh Allah. Dia akan menjadi imam ya bagi semesta alam. Lalu ya apa dialog Nabi Ibrahim kepada Allah? Ini yang saya sebut Nabi Ibrahim mendesain nasibnya sendiri. Ketika itu Nabi Ibrahim menawar kepada Allah, wa min zurriyati. Jangan cuman aku yang dijadikan pemimpin ya bagi manusia, tapi juga semua anak keturunanku. Ya, pada saat itulah akhirnya ya Allah terima ijab kabulnya Nabi Ibrahim dengan mengatakan qala la yanalu ahdidz zalimin. Oke, tapi janjiku tidak akan berlaku ya bagi orang-orang yang zalim. Dari sini sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim sudah menyatakan bahwa dia menginginkan tidak hanya dirinya, tapi semua dzurriyyat, anak keturunan yang tidak terputus. Sehingga ketika kita berdoa, doanya seperti Nabi Ibrahim, jangan cuman ya Allah berikanlah kesuksesan, ampunan untukku, untuk anak-anakku, tidak. Karena kalau hanya untuk anak-anak, biasanya di Al-Quran menggunakan kata aulad atau abna, itu sekedar anak. Namun Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bagaimana mendesain kebaikan tidak hanya untuk diri kita, tapi wa zurriyati, anak keturunanku yang tidak terputus. Ya, karena Allah sudah berjanji, menerima ijab kabulnya Nabi Ibrahim. Tidak hanya Nabi Ibrahim yang menjadi pemimpin, tapi semua anak keturunannya akan menjadi pemimpin. Untuk itulah semua harus melalui proses ujian. Ujian yang pertama pastilah dari Nabi Ibrahim terlebih dahulu. Dari yang pertama membuat desain untuk nasib anak keturunannya. Untuk itu ya bagi bapak-bapak tolong ya bagaimana nasib istri dan anak-anak tergantung kekuatan doa si ayah. Nah, karena Nabi Ibrahim meminta seperti itu, otomatis kan yang diuji terlebih dahulu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita tahu ya Nabi Ibrahim dari masih kecil
ya dari masih muda ya dia diuji oleh Allah untuk mencari kebenaran. Ya pertama dia melihat bintang, dia melihat bulan. Hadza Rabbi, ini Tuhanku. Tapi begitu bulannya hilang, nggak mungkin Tuhanku menghilang. Lalu ya dia melihat matahari. Hadza Rabbi huwa akbar, ini kayaknya Tuhanku. Ternyata menghilang. Tuhanku tidak boleh menghilang. Pada saat itulah ya Allah mengangkat derajat Nabi Ibrahim. Kesucian hati Nabi Ibrahim berhasil menemukan Allahu Rabbas samawati wal ard. Allah pemilik ya pencipta langit dan bumi. Nah, setelah Nabi Ibrahim menyatakan diri sebagai seorang muslim, tahu adanya Allah, maka Allah uji lagi, yaitu apa? Beriman gak boleh sendirian. Orang yang beriman tidak boleh egois, tidak boleh hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dia harus menyelamatkan orang lain. Mulailah Nabi Ibrahim berdakwah, dan kita tahu bagaimana dalam Al-Quran dakwahnya Nabi Ibrahim sebentar tapi ngefeknya luar biasa. Yaitu apa? Ya, kejeliahan terjadi ya bagaimana pada saat itu menyembah berhala. Ya kalau satu-satu dinasihati kan lama, sehingga perlu ada sebuah gebrakan. Itu apa gebrakannya? Dihancurkan semua ya berhala-berhala ya, lalu ditinggal hanya yang paling besar. Ya digantungkan kapak di sana. Ya sehingga ketika masyarakat pada saat itu melihat, wow, semuanya hancur. Siapa yang melakukan ini? Ya, ada yang menyebutkan ya kalau ya yuqalu lahu Ibrahim, yang melakukan adalah Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim digiring di depan Raja Namrud, pada saat itulah ya Nabi Ibrahim berdakwah, dakwah yang logis, dakwah yang sangat masuk akal. Yaitu apa? Tanya aja sama yang paling besar. Ternyata kan mereka menyadari, gimana mungkin nanya sama patung, dia aja nggak bisa bicara, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Gimana nanya sama ya dia, ya kan? Orang katanya Nabi Ibrahim menyebutkan ya kabiruhum hadza, nih yang paling gede yang menghancurkan. Itu kan ya Nabi Ibrahim membuka logika. Ya ngomong aja nggak bisa, bagaimana mungkin patung yang besar bisa menghancurkan patung-patung yang kecil. Nah disitulah disekak Nabi Ibrahim. Kalau memang kamu menyadari dia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, kok disembah? Nah saking emosinya ya akhirnya Raja Namrud nggak bisa berbuat apa-apa. Ya untuk menghilangkan dakwah bisa jadi cuma satu caranya, yaitu membunuh daiyahnya. Udahlah Nabi Ibrahim direncanakan untuk dibunuh oleh Raja Namrud. Dan di situ lihat dalam cerita Raja Namrud ya sudah menyiapkan api yang sangat besar. Tapi kemudian lihat ya ujian Nabi Ibrahim berhasil. Ya bagaimana ketika akan dibakar Nabi Ibrahim kembali berdakwah. Tidak hanya orang mukmin, sekali lagi egois ya, dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dia harus menyelamatkan orang lain. Dakwah harus dilakukan madal hayah, selama hayat dikandung badan. Nah dakwahnya Nabi Ibrahim ketika akan dibakar oleh Raja Namrud, dia ingin menunjukkan bahwa kekuatan hanya milik Allah. Pada saat itulah Nabi Ibrahim berdoa ya dengan ucapan yang sangat terkenal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagiku ya, bagi kami Allah sebagai penolong, Allah tempat kita berserah diri. Artinya apa? Kita gak punya kekuatan apa-apa, semua kekuatan itu adanya pada Allah. Pasrah. Nabi Ibrahim tidak pernah memaksa Allah untuk menyelamatkan dari kobaran api. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat Nabi Ibrahim ya kepasrahan seperti itu ya, berarti ya siapapun di antara kita dalam kondisi terjepit sekalipun jangan pernah maksa Allah. Pasrah sama Allah. Karena apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dengan kepasrahan itu menunjukkan kalau memang Nabi Ibrahim hidup, kun fayakun, Allah yang berkehendak. Tapi kok ternyata Nabi Ibrahim harus mati dibakar api,
itulah letak kepasrahan. Mati dalam kondisi ikhlas, mati dalam kondisi kepasrahan adalah mati syahid, ya, mati yang mulia. Nah, ternyata ya kita tahu dalam Al-Quran, begitu Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, tidak pernah Nabi Ibrahim meminta diselamatkan oleh Allah. Dia hanya pasrah kepada Allah. Lalu Allah lah yang kun fayakun, menjadikan api, ya naru kuni bardau wassalamun ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Selesai ya dakwahnya Nabi Ibrahim. Selesai ya ujiannya Nabi Ibrahim. Di mana kalau kita lihat ya sahabat Aidrim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ujian Nabi Ibrahim ya dengan berbagai macam, ya Allah tunjukkan bahwa pertama ya doanya Nabi Ibrahim tidak untuk dirinya, tapi doanya Nabi Ibrahim untuk dzurriyyat, anak keturunannya. Kalau kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, paling berapa tahun sih bisa mengawal anak kita, bisa merawat anak kita, ya kan? Sungguh sangat terbatas. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, anak keturunan kita, Allah Al-Hafidh, Allah yang maha menjaga, maka bisa jadi Allah akan lindungi anak kita dari segala ya kemaksiatan yang mendatangkan murkanya Allah, dari segala kemusyrikan yang mendatangkan murkanya Allah, dari segala yang haram yang mendatangkan murkanya Allah. Allah akan jaga. Ya, kenapa Allah jaga? Karena Allah dititipkan oleh kita. Kita menitipkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim ya lihat tidak egois. Orang beriman gak boleh egois. Dia tidak boleh menyelamatkan diri sendiri, yang penting saya masuk surga. Tidak. Ketika aku hidup, aku harus menyelamatkan orang lain dari api neraka. Ketika aku mati pun, orang lain melihat matiku agar mereka juga terikut masuk ke dalam surga. Yaitu apa? Lihat ya, Nabi Ibrahim ketika masih hidup mendakwahi ya kaumnya dengan logika, ya, karena yang namanya logika ya itu tidak bisa ya ditolak kebenarannya, ya, yang bisa menolak kebenaran logika cuman yang hatinya kotor. Nah, lalu lihat ketika Nabi Ibrahim pun akan dihukum mati, dieksekusi mati, Nabi Ibrahim gak berpikir, ya Allah matiku mati syahid kan, berarti udah selesai tugasku. Tidak. Kalaupun aku mati, orang yang di belakangku juga harus ikut masuk ke dalam surga. Sehingga apa? Nabi Ibrahim menunjukkan ya bagaimana ketika mau mati dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah memaksa Allah, tapi pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah masih percaya kepada kita untuk terus berbuat baik, Allah akan ya selamatkan kita. Allah akan berikan kita kesempatan untuk hidup. Tapi kalau Allah yang menganggap sudah cukup waktumu, sudah cukup bekalmu, maka kembalilah kamu. Maka kembali kita kepada Allah dalam keadaan pasrah. Nah ya, dari cerita Nabi Ibrahim inilah yang akhirnya nanti akan berkembang. Lulus Nabi Ibrahim, berarti siapa lagi yang harus diuji oleh Allah? Ya, yaitu ya istrinya, anaknya, sehingga nanti doanya Nabi Ibrahim semua anak keturunannya menjadi pemimpin, ya, sampai pahala jariah mengalir. Insya Allah kita akan lanjutkan ya cerita-ceritanya kembali. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Nabi Ibrahim berdoa ya untuk zuriat anak keturunannya, otomatis semua anak keturunannya harus diuji sehingga nanti hadiahnya benar-benar terwujud ya sebagai rahmatan lil alamin. Yaitu apa? Ya, dimulai dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah bersabda, kakekku Nabi Allah Ibrahim tidak pernah berkata dusta kecuali 3 kali. Ya, karena hadis ini untuk menceritakan bagaimana ujian kepada istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, dan juga istri Nabi Ibrahim, Hajar. Nah, Rasulullah menceritakan dengan hadis sahih dalam riwayat Bukhari ya dengan cerita ini. Kakekku tidak pernah berkata dusta kecuali 3 kali. Yang pertama ya ketika dia berkata ya kepada kaumnya, yaitu apa? Yang menghancurkan semua berhala, kabirhum hadza, itu yang paling besar. Itu kan dusta. Walaupun sebenarnya
dustanya bukan dusta untuk keburukan, tapi dustanya dusta untuk kebaikan, untuk dakwah. Tapi tetap ya Nabi Muhammad SAW menyebutkan itu Nabi Ibrahim berkata dusta. Jadi nggak boleh diulangi lagi. Kemudian yang kedua, ya kapankah Nabiullah Ibrahim berkata dusta yang kedua? Ketika hatinya nyesek. Ya udah didakwahi, bapaknya pun menolak. Ya, sehingga Nabi Ibrahim berdusta berkata kepada Allah, ya Rabbi inni sakim, ya Allah saya tuh sakit. Itu bohong. Kenapa? Karena kalau sakim, bohong itu sakit itu kan berarti sakit secara fisik. Kalau memang sakit di dada, kenapa jantungnya? Kalau sakit di kepala, ada apa dengan kepalanya? Tapi Nabi Ibrahim tuh maksudnya ini sakitnya tuh di sini. Nah, itu bohong. Walaupun ya dia menyatakan ya memang dia tidak sakit hati, tapi nyesek gitu loh. Udah didakwahi pun enggak menerima kebenaran. Nah, kalau orang-orang sekarang gitu, sakit apa? Sakitnya tuh di sini. Ya, padahal kan kayak hatinya kayak keiris-iris, padahal kan enggak diiris-iris. Ya, kayak ketusuk padahal enggak ada yang nusuk. Ya kan? Ini berkata yang kedua. Ya, dusta yang ketiga. Ini kisahnya ujian kepada ya Sarah. Ya istrinya itu Sarah. Itu apa? Ya, kita tahu bahwa tidak ada yang beriman didakwahi oleh Nabi Ibrahim kecuali 2 orang. Dari satu kaum yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim, enggak ada yang beriman kecuali cuma 2 orang. Yang satu laki-laki yaitu Nabi Lut sepupunya. Yang satu perempuan yaitu Sarah. Nah, Nabi Ibrahim dan Sarah yang menikah sepupuan. Sepupu saudara dekat, tapi bukan mahram. Nah, akhirnya apa? Karena Raja Namrud ya menolak Nabi Ibrahim, sehingga Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk ke Mesir. Ya, Mesir pada saat itu ya dikenal rajanya adalah Fir'aun, karena Fir'aun adalah gelar untuk raja Mesir dari masa ke masa. Ya, di bahasa Al-Quran adalah Fir'aun, kalau bahasa Latinnya Mesir adalah Ramses. Ya, itu Fir'aun. Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Ibrahim terkenal dengan raja yang doyan perempuan dan kejam. Kenapa kejam? Kalau dia suka dengan seorang wanita, ternyata wanitanya punya suami. Gak segan-segan, suaminya akan dibunuh untuk merebut wanita itu. Dan anak-anaknya akan dijadikan budak. Itu kekejamannya. Allah menguji Sarah dengan Nabi Ibrahim mengajak Sarah untuk ke Mesir. Begitu Nabi Ibrahim dan ibunda Sarah menginjak kaki di Mesir, ibunda Sarah dalam hadisnya Rasulullah disebutkan wanita yang cantik, mempesona. Jadi memang ya orang-orang Israel ya dikenal dengan ketampanan karena memang Sarah itu kecantikannya sungguh mempesona. Sampai akhirnya terdengar oleh Raja Fir'aun kalau ada wanita yang cantik jelita masuk ke negerinya. Tapi bersama wanita itu ada seorang laki-laki. Dengan demikian Fir'aun memanggil terlebih dahulu adalah ya Nabi Ibrahim. Di sini Nabi Ibrahim berdusta yang ketiga. Tujuan dustanya untuk menguji ya ibunda Sarah. Itu apa dustanya? Ketika Fir'aun berkata kepada Nabi Ibrahim, siapa wanita yang bersamamu? Apa kata Nabi Ibrahim? Itu adalah ukhti, saudaraku. Kalau orang Betawi mah empok, ya. Kalau orang Jawa mah bayuku. Berarti ketika mengakui sebagai saudara, ya sebagai keluarga, bukan suami, ya maka selamatlah Nabi Ibrahim. Dusta yang ketiga, ya karena tujuannya untuk menguji ya ibunda Sarah. Setelah itulah akhirnya kan selamat Nabi Ibrahim, ya tidak dibunuh oleh Fir'aun. Lalu kata Fir'aun, panggil ya saudaramu ke tempatku. Jadi untuk diserahkan kepada Fir'aun. Disitulah Nabi Ibrahim ya menyampaikan kepada Sarah yang pada hakikatnya ini adalah ujian untuk ibunda Sarah. Ya bahwa tadi dia dipanggil oleh Fir'aun, lalu dia mengaku kepada Fir'aun kalau Sarah itu adalah
saudara perempuannya. Sehingga apa? Alhamdulillah saya selamat, gak dibunuh. Sekarang tinggal kamu dipanggil sama Fir'aun. Lalu bagaimana nasibmu? Saya tidak pernah ya punya urusan. Artinya nasibmu itu tergantung ya gimana Allah berkehendak. Saya membayangkan kalau itu adalah istri-istri zaman sekarang. Ya, suami-suaminya udah selamat dari kematian. Istrinya disuruh datang menuju ke ambang ya penyiksaan lah ya kan. Walaupun penyiksaan secara fisik tidak, tapi kan penyiksaan secara batin, harus takluk jadi budak kan, budak seks bagi seorang raja. Ya gimana bayangkan seorang istri ketika suami bilang, alhamdulillah mah saya mah selamat, tinggal mamah lah sana ke Fir'aun, terserah deh apa yang terjadi, wallahu a'lam. Coba kebayang gak apa yang terjadi dengan perempuan-perempuan sekarang, diapain tuh suaminya. Mendingan sebelum nyampe ke Fir'aun udah mati duluan, bunuh diri atau dibunuh tuh suaminya. Laki-laki gak tahu diri, gak tanggung jawab. Tapi tidak dengan Sarah. Kenapa? Karena Allah ingin mengajarkan Sarah lulus. Yang pertama apa? Ya, husnuzon dengan suaminya. Apapun yang keluar dari lisan suami, dia positive thinking. Dia tidak pernah negative thinking. Ya, ini kekuatan pondasi dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga suami istri sudah tidak ada prasangka baik, akan hancur keluarga tersebut, akan hancur negeri tersebut. Kalau dalam rumah tangga orang tua dengan anak tidak ada lagi ya prasangka baik, akan hancur keluarga itu. Ya, sehingga pelajaran yang pertama lulus Sarah, husnuzon. Yang kedua apa? Ya, kepasrahan kepada Allah. Ya, begitu Sarah datang ke Fir'aun ya dengan kepasrahan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, terserah Allah. Kalau memang aku selamat, kun fayakun, gak tahu apa rencana Allah ya. Tapi kalau memang aku mati, ya Allah matiku dalam kepasrahan, dalam ketundukan. Benar, begitu Sarah menghadap ke Fir'aun, Fir'aun karena memang terkenal dengan raja yang doyan perempuan, melihat kecantikan Sarah itu langsung tergoda hasrat sebagai seorang laki-laki. Ya, dan dia hampir sampai dalam hadis itu ya tanah waluha, hampir mau diterkam, artinya mau dijinakkan. Sarah hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa yang terjadi? Fir'aun langsung ya lemes dan gak bergerak. Fir'aun langsung berpikir, waduh ini sihirnya kuat banget. Sehingga apa kata Fir'aun kepada Sarah? Lepaskan aku, maka aku akan melepaskanmu. Sarah kan gak tahu apa-apa. Sarah hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terserah Allah. Begitu Sarah baca doa seperti itu, ternyata Allah bukan malah membunuh Fir'aun, tapi Fir'aun malah dibuat seger lagi. Ya, kali yang kedua ya gagal kan tadi yang pertama. Kira-kira kali yang kedua kapok atau makin penasaran? Kan bisa jadi makin penasaran. Nah, begitu dia lepas dari anggapannya Fir'aun adalah sihirnya Sarah, begitu lepas, wah dia langsung siap-siap ingin menerkam Sarah lagi. Kaget kan Sarah, ya Allah kirain mati gitu loh, kok malah makin seger ya kan. Akhirnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya gak tahu apa yang mau dilakukan oleh Allah. Begitu dia baca kali yang kedua, Fir'aun lemes lagi. Berarti kan terselamatkan. Akhirnya apa kata Fir'aun? Lepaskan aku, maka aku akan melepaskanmu. Yang Sarah gak tahu apa-apa, dia cuma berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah terserah engkau, ya Allah terserah Allah. Mau diapain ke Fir'aun ya Allah. Ternyata begitu kali yang ketiga berdoa, seger lagi. Ya kan? Ternyata yang ketiga ini Fir'aun bukan kapok, malah makin penasaran. Ya, kekuatan sihirnya dikerahkan untuk menaklukkan Sarah. Begitu kali yang ketiga ingin menerkam Sarah, hal yang sama dilakukan oleh Sarah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lemes lagi yang ketiga. Baru Fir'aun berpikir, ini bukan perempuan biasa. Ya, kenapa? Karena kekuatan sihirnya dahsyat banget. Akhirnya apa kata Fir'aun? Pergilah kamu. Ya, karena Fir'aun takut. Ya, karena kan memang Mesir terkenal dengan kekuatan sihir. Pergilah kamu. Ya, begitu Sarah mau pergi, ada lagi ujian. Ujian terakhir, yaitu apa? Kepasrahan kepada Allah dan husnuzan dengan suami. Apa kata Fir'aun? Tunggu,
saya jadi keingetan sama saudaramu Ibrahim. Sebentar, dia masuk ke dalam, keluar, diambillah hadiah untuk Nabi Ibrahim. Apa hadiahnya sahabat iDream? Wanita yang cantik, ya, yang bernama Hajar. Hajar bukan budak, tapi karena dulu ibunya Hajar ya disukai sama Firaun. Akhirnya ya bapaknya Hajar dibunuh, anaknya dijadikan budak. Itulah Hajar. Hajar seorang putri, tapi karena diambil oleh ibunya, dikuasai sama Firaun, maka anaknya jadi budak. Ketika diberikan hadiah kepada Sarah, seorang wanita itu yang nama Hajar, menyakitkan sekali kata-kata Firaun. Tapi itu ujian buat Sarah. Apa kata Firaun? Ya Sarah, tolong berikan hadiahku kepada saudaramu Ibrahim. Katakan kepadanya, wanita yang selama ini bersamanya bukan manusia, tapi setan. Saya ngebayangin, ya Allah, kalau itu kita. Udahlah, kita alhamdulillah selamat. Begitu mau buru-buru pulang, dipanggil, mau dikasih hadiah buat suami. Lah kalau hadiahnya harta bisa dinikmati berdua, ternyata hadiahnya cewek. Udah gitu saat ngasih hadiah, kenapa ngasih hadiahnya itu? Karena kata Firaun, wanita yang bersamanya, bersama Nabi Ibrahim kan dirinya. Katakan bukan manusia tapi setan. Ya Allah, kebayang kalau itu adalah kita. Itu Hajar diapain? Dibejak-bejak, gue yang sengsara. Ternyata dapat hadiah adalah suaminya, hadiahnya perempuan lagi. Tapi Allah ingin menunjukkan, lihat, Sarah lulus. Sekarang ya berarti dari Sarah nanti kan keturunannya akan lahir adalah dari Sarah Ishak yang dikenal, kemudian Yakub yang akhir menjadi Bani Israel, sampai Nabi Isa alaihissalam adalah anak zuriat dari Sarah. Tapi kemudian berakhir dari Nabi Isa karena memang ya Allah yang menyebutkan, janjiku tidak berlaku bagi orang yang zalim. Sekarang Hajar harus diuji karena kehadirannya adalah desain dari Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, mau enggak mau Nabi Ibrahim dengan dua wanita, yang satu halal, yang satu kan enggak mungkin kemana-mana pergi kecuali dihalalkan. Bagaimana cara menghalalkan budak kecuali dinikahkan dan dimuliakan. Dinikahilah Hajar. Tidak ada masalah dengan Sarah. Ya, sekarang yang diuji adalah Hajar. Apa ujiannya Hajar? Kehamilan Hajar terlebih dahulu. Kan yang hamil duluan Hajar. Pada saat itu Allah ingin menguji. Baru ya hamil lagi seneng-senengnya. Ini kondisinya Nabi Ibrahim sudah tua. Ya, berarti kan sudah cukup lama Nabi Ibrahim menikah, nggak punya anak. Ya, begitu. Ya, Hajar hamil lebih dahulu dibanding Sarah. Allah ingin nguji. Ya, Sarah udah selesai. Nanti ya Hajar. Apa ujiannya? Lahirlah seorang bayi. Lagi bahagia-bahagianya. Kenapa? Bayi yang dinanti-nantikan. Begitu lahir, apa kata Nabi Ibrahim? Ya Hajar, bawalah bayimu. Ayo kita pergi. Wah, kan kayaknya mau diajak jalan-jalan gitu loh. Ya, rihlah. Pergi naik onta. Ya, sambil membawa bayi. Terus jalan, melintasi lintas gurun, pasir, terus lembah. Sampai di satu titik, lembah pasir yang tidak bertuan, nggak ada orang, tidak bertanaman, kering kerontang. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim untuk menguji Hajar kan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya Hajar, turunlah. Udahlah. Ya, Nabi Muhammad menceritakan Ibunda Hajar turun dengan menggendong bayinya. Lalu apa yang terjadi? Nabi Ibrahim nggak turun. Boro-boro turun, nengok juga enggak. Begitu Hajar sudah turun, Nabi Ibrahim melanjutkan ontanya. Lalu Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Allah Ibrahim, ila aina anta? Allah kita disuruh turun kok dia pergi, gitu kan? Mau kemana kamu? Boro-boro turun. Jawab, nengok juga enggak. Wah, mungkin gak dengar. Ya Nabi Allah Ibrahim, ila aina anta? Mau kemana? 2 kali. Nengok juga enggak, apalagi ngejawab. Kalau perempuan-perempuan zaman sekarang lagi diajak jalan-jalan, mah turun. Totonya suaminya masang starter lagi, mau pergi. Dipanggil-panggil, Pak. Enggak dengar-dengar, kira-kira diapain tuh? Lemparin. Mau kemana kan gitu. Tidak dengan Hajar. Sekali, 2 kali. Ya Nabi Allah Ibrahim, ila aina anta? Mau kemana? Gak dijawab juga.
Apa dia berpikir apa? Gak mungkin suami gak dengar. Pasti dengar. Tapi kenapa dia tidak jawab? Mungkin pertanyaannya susah, gak bisa jawab. Itu positive thinking sama suami. Gak mungkin dia gak dengar. Tapi kalau dia tidak jawab karena pertanyaan susah, diganti pertanyaannya. Amarakallahu hadza? Apakah Allah yang menyuruhmu? Nabi Ibrahim langsung, "Naam." Iya. Ya, cukup dengan jawaban iya. Lihat kepasrahan Hajar. Kalau Allah yang menyuruhmu, pasti Allah tidak akan menelantarkanku. Lulus Hajar. Artinya apa? Hati-hati, banyak distorsi sejarah. Katanya Hajar itu disuruh oleh Sarah karena kecemburuan Sarah. Kalau Sarah masih punya cemburu sampai Nabi Ibrahim melakukan kezaliman seperti ini, bagaimana mungkin lulus ujian? Tapi dari hadisnya Rasulullah dalam riwayat ya Sahih Bukhari sudah menjadikan kartu as bahwa semua itu adalah perintah Allah. Dan benar kan bagaimana kepasrahan Hajar? Ya, Hajar mencari air, naik bukit Sofa, Marwa, yang ikhtiar orang tua. Ternyata sebenarnya rezekinya udah ada di anak. Sebenarnya gampang aja bagi Allah turunkan air Zam-Zam langsung, tapi tidak. Allah ingin menguji Hajar. Ya, lihat usahanya seorang ibu, bolak-balik itu hanya untuk membuka pintu. Ya, rezekinya anak, hanya dengan keluar ya kan air Zam-Zam. Lulus Hajar. Kenapa? Karena lahirlah Nabi Ismail. Nabi Ismail harus diuji. Kan gitu. Karena sampai akhir zaman Nabi Muhammad kan harus diuji dulu. Nabi Ismail diuji. Apa ujiannya? Nabi Ismail enggak dikunjung-kunjungi. Dikunjung-kunjungi begitu udah gulam, udah besar. Tahu-taunya apa? Ya bunayya, ini arafil manam, udah lahir dibuang, kecil kagak ditengok, begitu gede dia kunjungi, langsung wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi kalau semalam aku menyembelihmu. Kebayang gak kalau Nabi Ismail tidak dididik positive thinking sama ayahnya? Diapain tuh ayahnya? Langkahi dulu mayatku. Tapi tidak, langsung kan spontan, ya batif al-matu'mar, wahai bapakku kerjakan apa yang diperintahkan. Artinya apa? Ibunya tidak pernah menanamkan kebencian, tapi semua yang dilakukan ini adalah perintah Allah. Ya udah, ya lulus Nabi Ismail. Gampang dengan dia menyerahkan, ya abatif al-matu'mar, kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu lulus. Setelah Nabi Ismail lulus, berarti kan harus keluarganya. Ya begitu nikah Nabi Ismail, nggak dateng bapaknya, nggak datang Nabi Ibrahim. Ya istilahnya kadang kan ngumpul itu kalau nikah sama mati ya. Ini nikah pun Nabi Ibrahim nggak datang. Datang-datangnya begitu udah nikah. Itu pun nggak menemui Nabi Ismail. Nemuin siapa? Istrinya. Ketok, udah tua renta. Ya, apakah ini rumahnya Ismail? Betul. Apa Ismail ada? Tidak. Ya, bagaimana? Ya, apakah engkau istrinya? Iya. Bagaimana? Apakah engkau bahagia hidup bersama Nabi Ismail? Nah, istrinya itu punya mulut yang agak lemes gitu loh. Artinya, ya gimana mau bahagia? Ya, hidup sengsara kayak begini. Apakah kamu makan daging dan minum susu? Boro-boro saya bisa makan dan minum susu, sengsara saya sama Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau begitu saya mau pulang, tapi sampaikan salam kepada suamimu, tolong ganti ya palang pintu ini. Ya nanti disampaikan. Udahlah, orang nggak kenal, orang nggak pernah ketemu. Pulanglah Nabi Ismail. Ceritalah istrinya, tadi ada orang tua datang begini. Dia cuma titip pesan kalau engkau disuruh mengganti palang pintu. Apa kata Nabi Ismail? Yang datang adalah ayahku. Dia menyuruhku untuk menceraikanmu. Ya kenapa? Karena semua isi rumah ketahuan gara-gara pintunya jebol. Ya akhirnya apa? Diceraikan. Coba kalau zaman sekarang, ya Allah Pak, ngasih makan enggak, ngawinin enggak, yang ngebahagiain enggak. Begitu kita bahagia sama istri disuruh cerai, tapi diceraikan. Kenapa? Nggak lulus istri kayak begini. Untuk menghadirkan doanya Nabi ya Ibrahim alaihissalam, nikahlah yang kedua, sama nggak pernah datang, nggak kenal mertua, pertanyaan yang sama.
Tapi apa jawaban istri yang kedua? Ya, yang pertama kan udah diceraikan, nikah lagi dengan wanita yang berikutnya. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah khair. Apakah engkau bahagia bersama dengan Ismail? Alhamdulillah bi khair. Ya, kemudian apakah engkau makan daging dan minum susu? Apa jawaban dia? Alhamdulillah bi khair. Dulu, bukan sekarang. Makan daging atau minum susunya mah dulu. Tapi dia bilang alhamdulillah bi khair. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya udah, saya mau pulang. Sampaikan salam kepada suamimu. Tolong jangan pernah ganti palang pintu ini. Udah, begitu datang dikasih tahu kabarnya. Apa kata Nabi Ismail? Yang datang ayahku. Dia menyuruhku untuk setia dan menjagamu. Karena dari rahim wanita ini lahir keturunan sampai Abdul Muthalib. Ya, kemudian Abdullah, lalu Muhammad Rasulullah. Selesai, baru hadiahnya apa? Begitu menjelang kematian Nabi Ibrahim, Allah menyuruh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendirikan Ka'bah. Ya, Ka'bah adalah hadiah dari Allah, bahwa simbol doanya Nabi Ibrahim untuk menjadikan imam bagi semesta alam adalah dengan Ka'bah di Mekah. 40 tahun kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim bersama dengan Ishak mendirikan Al-Aqsa di Palestina. 2 kiblat, Ka'bah dan Al-Aqsa, menjadi pahala jariah Nabi Ibrahim sampai akhir zaman. Apa nih kesimpulan atau closing statement yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kita hari ini, Ustazah? Ya, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menegaskan, jangan pernah remehkan doa. Titipkan doa kita kepada Allah sampai anak keturunan kita. Umur kita hanya sebentar, tapi Allah yang tidak pernah hidup dan tidak pernah mati. Ya, bahwa Allah yang abadi. Dia akan selalu menjaga, memelihara doa kita. Asalkan kita layak dikabulkan doanya oleh Allah, sehingga pantaskan diri kita untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjaga anak-anak kita dan menjadi aset pahala jariah buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik sahabat iDream, itu tadi pembahasan kita hari ini dengan tema kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim, dan semoga kisah-kisah tadi bisa menjadi pelajaran kita dan semoga kita bisa melakukan amal-amalan jariah ya, yang nantinya tetap akan mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia, sahabat iDream. Nah, pastinya tadi intinya semoga kita juga mendoakan kebaikan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk anak keturunan kita dan selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Jazakallah Ustazah sudah bersama kita hari ini, dan kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya pasti dengan tema-tema dan pembahasan lainnya. Dan juga terima kasih untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kami mendengarkan live streaming kita di www.idreamradio.id, ataupun juga untuk Anda yang menyaksikan melalui channel YouTube iDream Radio. Saya Rudi Saputra, mewakili kerabat kerja bertugas juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.